Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Open mic. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua, sebuah fakta mengejutkan yang ditulis oleh Al-Ustaz Ibnu Abdillah Al-Katibi dalam tulisannya mengungkapkan bahwa kelak para Wahabi akan menjadi pengikut Dajjal. Betulkah demikian? Wallahu alam. Berikut saya kutip utuh tulisannya. Kemunculan Dajjal merupakan puncak dari munculnya fitnah paling besar dan mengerikan di muka bumi ini bagi umat manusia, khususnya umat muslim. Kemunculannya di akhir zaman, di masa Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, akan banyak mempengaruhi besar bagi umat muslim, sehingga banyak yang menjadi pengikut Dajjal kecuali orang-orang yang Allah jaga dari fitnahnya. Dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan manusia dan memuji keagungan Allah. Kemudian beliau menyebutkan Dajjal, lalu mengatakan, sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan Dajjal. Tidak ada satupun seorang nabi kecuali telah memperingatkan umatnya akan Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi juga bersabda, tidak ada satupun negeri kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ashabiku semua, pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan sepak terjang Dajjal, namun saya akan sedikit membahas sebagian kaum yang menjadi pengikut Dajjal. Dan kali ini saya tidak mengungkap semua kaum yang mengikuti Dajjal. Namun saya akan menyinggung satu persoalan yang cukup menarik yang telah diinformasikan oleh Nabi bahwa ada kelompok umatnya yang akan menjadi pengikut setia Dajjal. Padahal sebelumnya mereka ahli ibadah, bahkan ibadah mereka melebihi ibadah umat Nabi Muhammad SAW lainnya. Mereka rajin membaca Al-Quran, sering membawakan hadis Nabi, bahkan mengajak kembali kepada Al-Quran. Namun, pada akhirnya, mereka menjadi pengikut Dajjal. Apa yang menyebabkan mereka terpengaruh oleh Dajjal dan menjadi pengikut setianya? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna min ba'di min ummati qawman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqimahum yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan yamruquna minal Islam kama yamruqu syahmu manar ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'adin. Sesungguhnya setelah wafatku kelak akan ada kaum yang pandai membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Mereka lepas dari Islam seperti panah yang lepas dari busurnya. Seandainya usiaku panjang dan menjumpai mereka kelak, maka aku akan memerangi mereka seperti memerangi kepada kaum Ad, itu Nabi Hud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Al-Adab bab Qitalul Khawarij. Nabi juga bersabda, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqatun qaumun yuhsinuna al-qila wa yusi'una al-fi'la wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamruquna minad din murukus syahmi minar ramiyati la yarji'una hatta yartadda ala fuqihi hum syarul khalqi wal khaliqati tuba liman qatalahum wa qatalahu yad'una ila kitabillah wa laysa minhu fi syai'in man qatalahum kana awla billah minhum qalu ya Rasulullah ma simahum qala at-tahliku. Akan ada perselisihan dan perseteruan pada umatku, suatu kaum yang memperbagus ucapan dan memperjelek perbuatan. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan. Mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Mereka tidak akan kembali pada Islam hingga panah itu kembali pada busurnya. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Beruntunglah orang yang membunuh mereka atau dibunuh mereka. Mereka mengajak pada kitab Allah tetapi justru mereka tidak mendapat bagian sedikit pun dari Al-Quran. Barang siapa yang memerangi mereka, maka orang yang memerangi lebih baik di sisi Allah dari mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa ciri khas mereka? Rasul menjawab, bercukur gundul, dalam Sunan Abu Daud. Ashabiku semua, Nabi juga bersabda, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdatsul asnani sufaha'ul ahlami yaquluna qawla khairil bariyati yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dina kama yamruqu syahmu minar ramiyati
فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. Akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang masih muda berucap dengan ucapan sebaik-baik manusia, membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Maka jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah mereka. Karena memerangi mereka menuai pahala di sisi Allah kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Asabiku semua yang dimuliakan Allah. Dalam hadis lain, Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, yakhruju nasum minal masyriqi yaqra'una al-Qur'ana la yujawizun taraqiyahum kullama qata'a qarnun nasha'a qarnun hatta yakuna akhiruhum ma'al masihid dajjal. Akan muncul sekelompok manusia dari arah timur yang membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali kurun atau generasi mereka putus, maka muncul generasi berikutnya. Hingga generasi akhir mereka akan bersama Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabirnya, Imam Abu Nuaim dalam Hilyanya, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Hasabiku semua, ketika Sayyidina Ali dan para pengikutnya selesai berperang di Nahrawain, seseorang berkata, Alhamdulillah hilladzi abadahum wa arahana minhum. Alhamdulillah yang telah membinasakan mereka dan mengistirahatkan kita dari mereka. Maka Sayyidina Ali menyautinya, Kalla walladhi nafsi biyadihi, inna minhum laman huwa fi aslabir rijali lam tahmilhun nisa'u waliyaku nanna akhirahum ma'al masihid dajjal. Sungguh tidak demikian. Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, sesungguhnya akan ada keturunan dari mereka yang masih berada di sulbi-sulbi ayahnya, dan kelak keturunan akhir mereka akan bersama Dajjal. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, Nabi menginformasikan pada kita bahwasanya akan ada sekelompok manusia dari umat Nabi yang lepas dari agama Islam sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya, dengan sifat dan ciri-ciri yang Nabi sebutkan, ya, sebagai berikut dalam hadis-hadisnya yang di atas, ya, senantiasa membaca Al-Quran, namun kata Nabi bacaannya tidak sampai melewati tenggorokannya. Artinya apa? Tidak membawa bekas dalam hatinya. Suka memerangi umat Islam, ya, membiarkan orang-orang kafir, memperbagus ucapan, namun prakteknya buruk. Selalu mengajak kembali pada Al-Quran, namun sejatinya Al-Quran berlepas darinya. Bercukur gundul, ya, berusia muda, lemahnya akal. Kemunculannya di akhir zaman. Generasi mereka akan terus berlanjut dan eksis hingga menjadi pengikut Dajjal. Asabiku semua, jika kita mau mengkaji, meneliti, dan merenungi data-data hadis yang saya bacakan tadi, dan melihat realita yang terjadi di tengah-tengah umat akhir zaman ini, maka sungguh sifat dan ciri-ciri yang telah Nabi sebutkan tadi telah sesuai dengan kelompok yang selalu teriak lantang kembali pada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Kelompok yang senantiasa mempermasalahkan urusan furu'iyah ke tengah-tengah umat. Kelompok yang mengaku mengikut manhaj salaf. Kelompok yang senantiasa membawakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak lain adalah Wahabi. Yang sekarang kita lihat bermetamorfosis menjadi Salafi. Ya. Membaca Al-Quran dan selalu membawakan hadis-hadis Nabi adalah perbuatan baik dan mulia. Ya kan? Namun kenapa Nabi menjadikan hal itu sebagai tanda kaum yang telah keluar dari agama tersebut? Tidak ada lain, agar umat ini tidak tertipu dengan slogan dan perilaku mereka yang seakan-akan membawa maslahat bagi agama Islam. Ya, ciri mereka yang suka memerangi umat Islam, ya, tidak samar dan tidak diragukan lagi. Sejarah telah mencatat dan mengakui sejarah berdarah mereka di awal kemunculannya. Ribuan umat Islam dari kalangan awam maupun ulama'nya telah menjadi korban berdarah mereka hanya karena melakukan amaliyah yang mereka anggap perbuatan syirik dan kufur, dan dianggap telah menentang dakwah mereka. Namun dengan musuh Islam yang sesungguhnya, justru mereka biarkan, bahkan hingga saat ini mereka akrab dengan kaum kafir. Adakah sejarahnya mereka memerangi kaum kafir?
Ciri berikutnya adalah memperbagus ucapan namun prakteknya buruk. Mereka jika berbicara dengan lawannya selalu mengutarakan dalil-dalil, mengutarakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Namun ucapannya tersebut tidaklah dinyatakan dalam prakteknya. Kadang mereka membaca mushaf Al-Quran pun sambil tiduran, tanpa ada adabnya sama sekali. Ya. Ciri berikutnya adalah mereka senantiasa berkoar-koar kepada kaum muslimin lainnya agar kembali kepada Al-Quran. Tanda mereka ini sangat nyata dan kentara kita ketahui pada realitas saat ini. Kaum Wahabi selalu teriak kepada kaum muslimin untuk kembali pada Al-Quran. Ahlus Sunnah selalu mengajak pada Al-Quran, karena ajaran mereka memang bersumber dari Al-Quran. Namun, kenapa Allah menjadikan sifat ini sebagai tanda pada kaum neo-Khawarij, Wahabi ini? Sebab mereka lah satu-satunya kelompok yang dikenali di kalangan awam yang selalu teriak mengajak pada Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri berlepas diri dari mereka. Sehingga hal ini yad'una ila kitabillah, mengajak kepada Al-Quran, menjadi tanda atas kelompok ini, bukan pada kelompok Khawarij lainnya. Sabiku semua, tanda mereka adalah bercukur gundul. Hal ini menambah keyakinan kita bahwa yang dimaksud oleh Nabi dalam tanda ini adalah tidak ada lain kelompok Wahabi. Tidak ada satupun kelompok ahli bid'ah yang melakukan kebiasaan dan melazimkan mencukur gundul selain kelompok Wahabi ini. Mereka kelompok sesat lainnya hanya bercukur gundul pada saat ibadah haji dan umroh saja. Sama seperti kaum muslimin ahlu sunnah. Ya. Namun kelompok Wahabi ini menjadikan mencukur gundul ini suatu kelaziman bagi pengikut mereka, kapanpun dan dimanapun. Ya, bercukur gundul ini pun telah diakui oleh tokoh mereka, yaitu Abdul Aziz bin Hamd, cucu Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitabnya Majmu'ah Ar-Rasail wal Masail. Ya. Ciri berikutnya adalah berusia muda dan akalnya lemah. Mereka pada umumnya masih berusia muda, tapi lemah akalnya. Atau itu adalah sebuah kalimat majas yang bermakna orang-orang yang kurang berpengalaman atau kurang berkompetensi dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Subjektivitas dengan daya dukung pemahaman yang lemah dalam memahaminya. Bahkan menafsiri ayat-ayat Al-Quran dengan mengedepankan fanatik dan emosional golongan mereka sendiri. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, kemunculan kaum ini ada di akhir zaman, sebagaimana hadis Nabi tadi. Ya, kemudian generasi mereka juga akan terus berlanjut hingga generasi akhir mereka akan bersama Dajjal menjadi pengikut setianya. Allahu a'lam. Namun apa yang menyebabkan mereka terpengaruh oleh Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal? Ya, sebab secara analisa ilmiahnya, yang pertama, Wahabi berakidah kenapa? Tajsim dan apa? Tasyabbih. Ya, sudah maklum dalam kitab-kitab mereka bahwa mereka meyakini Allah itu memiliki organ-organ tubuh seperti wajah, mata, mulut, hidung, tangan, kaki, jari dan sebagainya. Dan mereka mengatakan bahwa organ tubuh Allah tidak seperti organ tubuh makhluknya. Ya kan? Mereka juga meyakini bahwa Allah bertempat yaitu di Arsy. Mereka juga memaknai istiwa dengan bersemayam dan duduk dan menyatakan semayam dan duduknya Allah tidak seperti makhluknya. Mereka meyakini Allah turun ke langit dunia dari atas ke bawah di sepertiga malam terakhir, dan meyakini bahwa ketika Allah turun maka Arsy kosong, ya, dari Allah. Namun menurut pendapat kuat mereka, Arsy tidak kosong dari Allah. Sungguh mereka telah memasukkan Allah dalam permainan pikiran mereka yang sakit itu. Ya kan? Dan lain sebagainya dari pensifatan mereka bahwa Allah berjisim. Nah, demikian juga Dajjal. Renungkanlah kisah Dajjal yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis sahihnya, bahwasanya Dajjal itu berjisim, berorgan tubuh, memiliki batasan. Dia berjalan secara hakikatnya, dia turun secara hakikatnya, dia berlari kecil secara hakikatnya, dia memiliki kaki secara hakikat, memiliki tangan secara hakikat, memiliki mata secara hakikat, memiliki wajah secara hakikat, dan lain sebagainya. Dan tidak ada lain yang menyebabkan mereka mengakui Dajjal sebagai Tuhannya, kecuali karena kelebihannya mereka dalam menetapkan sifat-sifat Allah tersebut dan memperdalam makna-maknanya hingga sampai pada derajat tajsim. Hasabiku semua, perhatikan, renungkan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Sesungguhnya aku ceritakan pada kalian tentang Dajjal, karena aku khawatir kalian tidak bisa mengenalinya. Sesungguhnya Dajjal itu pendek lagi congkak, rambutnya keriting atau keribu, matanya buta sebelah dan tidak menonjol dan cekung.
Jika kalian masih samar, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta sebelah matanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi benar-benar khawatir umatnya tidak bisa mengenali Dajjal. Dan Nabi menyebutkan ciri-ciri Dajjal yang semuanya itu bermuara pada jisim. Dan menyebutkan aib-aib yang disepakati oleh kaum musyabbih dan sunni yang mutanazzih. Namun kaum musyabbiha, Wahabi, sangat mendominasi pada pemikiran tajasimnya. Sehingga bagi mereka Allah maha melakukan apapun. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Bahkan menurut mereka kemanapun Allah memungkinkan berkaitan dengan perkara yang mustahil baginya, yang seharusnya kita sucikan. Sehingga berkatalah sebagian mereka bahwa Allah jika berkehendak untuk bersemayam di punggung nyamuk, maka Allah pun akan bersemayam di atasnya. Nauzubillah. Sebab kedua, tidak adanya pemahaman mereka tentang perkara-perkara di luar kebiasaan, apa itu khawariqul adah atau disebut karomah. Ya kan? Realita yang ada saat ini kaum Wahabi tidak pernah membicarakan tentang khawariqul adah atau karomah. Ya kan? Kalian duduklah di majelisnya. Ya. Bahkan mereka mengingkari karomah-karomah para wali Allah yang disebutkan oleh para ulama hafiz hadis seperti Al-Hafiz Abu Nuaim dalam kitab Hilyahnya, Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikhnya dan lainnya. Bahkan mereka memvonis kafir kepada sebagian para wali Allah yang mayoritas ahli tasawuf. Mereka tidak bisa mencerna karomah-karomah para wali yang ada sehingga tidak mempercayai imdadat ruhiyah, perkara luar biasa yang bersifat ruh yang Allah berlakukan di tangan para walinya yang bertakwa sebagai kemuliaan Allah atas mereka. Sedangkan Dajjal akan datang dengan kesaktian-kesaktian yang lebih hebat dan luar biasa sebagai fitnah bagi orang yang Allah kehendaki. Menumbuhkan tanah yang kering, menurunkan hujan, memunculkan harta duniawi, emas, permata, menghidupkan orang yang mati dan lain sebagainya. Sedangkan kaum Wahabi tidak pernah membicarakan khawariqul adat semacam itu. Sehingga akal mereka tidak mampu membenarkannya. Oleh sebab itu ketika Dajjal muncul dengan membawa khawariqul adat semacam itu disertai pengakuan rububiyahnya, maka bagi Wahabi Dajjal itu adalah Allah. Karena Wahabi tidak mengetahui sama sekali tentang khawariqul adat yang Allah jalankan atas seorang dari golongan manusia. Mereka pun tidak mampu membedakan antara pelaku secara hakikatnya dan semata-mata sebab atau perantaranya. Maka bercampurlah pemahaman mereka antara kekhususan sang pencipta dengan makhluknya. Asabiku semua, seandainya mereka mengetahui bahwa apa yang terjadi dari khawariqul adat hanyalah semata-mata dari kudrat Allah dan manusia hanyalah perantara, maka Wahabi tidak akan heran atas apa yang dilakukan Dajjal. Dan seandainya kaum Wahabi bertafakkur atas khawariqul adat yang terjadi dari para nabi dan wali, maka Wahabi tidak akan terkena fitnah oleh khawariqul adat yang terjadi dari Dajjal sebagai bentuk istidratnya. Hasabiku semua, yang membedakan khawariqul adat yang terjadi atas para nabi dan Dajjal adalah bahwa para nabi memperoleh hal itu sebagai penguat kebenaran yang mereka serukan. Sedangkan Dajjal memperoleh hal itu sebagai fitnah atas seseorang yang mengaku rububiyah. Perkara hal itu sama-sama perkara khawariqul adat, perkara luar biasa. Sebab ketiga, sahabiku semua, bermanhajkan khawarij, yakni keluar dari jamaah muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin. Nabi kita Muhammad SAW mensifati pengikut Dajjal bahwasanya mereka adalah kaum khawarij. Sebagaimana sebagian telah dijelaskan di awal. Yakhruju nasun minal masyriqi yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum kullama qata'a qarnun nasha'a qarnun hatta yakuna akhiruhum ma'al masihid Dajjal. Akan muncul sekelompok manusia dari arah timur yang membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Tiap kali kurun atau generasi mereka putus, maka muncul generasi berikutnya. Hingga generasi akhir mereka akan bersama Dajjal. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabirnya, ya. Imam Abu Nuaim dalam Hilyahnya, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Arah timur. Yang Nabi maksud tidak ada lain adalah arah timur kota Madinah, yaitu Najd. Sebab Nabi Muhammad SAW telah menspesifikasikan letak posisinya, yaitu tempat di mana ciri-ciri khas penduduknya orang-orang yang memiliki banyak unta dan badui, ya, yang berwatak keras dan berhati kasar,
dan tempat di mana menetapnya suku Mudar dan Rabi'ah, dan semua itu hanya ada di Najd, Saudi Arabia. Nabi mengatakan minha huna ja'atil fitan nahwal masyrik wal jafa'u wa ghilazul qulubi, ya, fil faddadina ahlul wabari inda usuli aznabil ibili wal baqari fi rabi'atu wa mudarat. Dari sinilah fitnah akan bermunculan dari arah timur, dan sifat kasar juga kerasnya hati pada orang-orang yang sibuk mengurus onta dan sapi, kaum Badui, yaitu pada kaum Rabi'ah dan Mudar. Hadis riwayat Bukhari. Maka kaum Wahabi ini adalah regenerasi dari kaum Khawarij pertama di masa Nabi dan sahabat. Perbedaannya, kaum Khawarij pertama bermanhaj mu'attilah, ya, membatalkan sifat-sifat Allah. Sedangkan kaum Neo Khawarij, Wahabi ini bermanhaj tajsim dan tashbih. Walaupun berbeda, namun sama-sama menyimpang dari akidah Islam. Dan Allah merubah manhaj mereka dari kejelekan menuju manhaj yang lebih jelek lagi, sebagai balasan atas kezaliman dan kesombongan yang memenuhi hati mereka. Atas manhaj tajsim mereka inilah menjadi penyebab Wahabi mudah terpengaruh oleh Dajjal. Sedangkan Khawarij terdahulu, jika masih ada yang mengikuti manhaj tabtilnya, ya, tidak mungkin terpengaruh oleh Dajjal. Sebab sangat anti terhadap sifat-sifat Allah. Mereka mensucikan Allah dari sifat gerak, pindah, bersemayam, diam, duduk, turun, dan sebagainya. Bahkan mereka membatalkan sifat-sifat wajib Allah. Ya. Azabiku semua, maka dengan jelas Wahabi kelak, Allahu a'lam, akan menjadi pengikut Dajjal. Nauzubillah min syarri Wahabiyah wa imamihim Dajjal. Azabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, ya, dan menjadi referensi keilmuan untuk kita semua dan hikmah untuk kita semua yang mungkin bisa dapat menjadikan pelajaran. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, ya. Kemudian jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.